Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Yang kami hormati para alim, para ulama, yang kami hormati ibu-ibu PAC Muslimat Kasembon, dan pemirsa yang kami hormati, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dene menapa hari ini kita masih diberi kesehatan, rahmat dan kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Sholawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu muslimat PAC Kasembon dan pemirsa yang kami hormati, dalam 3 bulan terakhir ini kita sudah dengar sendiri, mungkin kita setiap hari mendengar baik lewat WA atau lewat televisi, kita dihebohkan dengan adanya wabah penyakit. Nah, wabah penyakit ini kalau sudah menyebar ke seluruh dunia disebut dengan pandemi. Jadi penyakit yang disebut corona ini hari ini sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Kita di bangsa Indonesia ini insya Allah baru 3 bulan terakhir terjadi wabah ini. Sampai hari ini ibu-ibu dan pemirsa bisa melihat sudah berapa ratus kematian disebabkan oleh karena corona. Ibu-ibu dan pemirsa yang kami hormati, corona ini disebabkan oleh yang disebut dengan virus. Nah, virus ini adalah makhluk Allah yang sangat kecil sekali. Saking kecilnya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Dibesarkan menjadi 1000 kali pun tidak kelihatan. Untuk melihat yang namanya virus ini butuh alat khusus yang disebut dengan mikroskop elektron. Artinya dibesarkan sampai 100.000 kali. Nah, karena saking kecilnya otomatis bisa kita bayangkan bahwasanya betapa mudah nama virus ini menyebar. Nama virus ini akan virus ini akan nyampe di mana-mana. Nah, saya bayangkan apabila virus ini misalnya bisa hidup di udara, akan menyebar dalam waktu tidak lama. Semua makhluk, khususnya manusia, ini akan bisa terinfeksi atau terkena penyakit corona ini. Untungnya virus corona ini tidak bertahan lama di udara, terlebih pada udara yang atau di luar yang panas. Bapak, Ibu yang kami hormati, sebenarnya penyakit corona ini tidak lebih
tidak lebih sama dengan penyakit flu. Penyakit flu yang setiap hari bahkan kita dengar, bahkan kita sendiri yang disebut dengan flu ini kan sudah pernah kena. Artinya hampir semua manusia sudah pernah penyakit yang namanya flu. Nah, mungkin seumur hidup bisa terjadi, bahkan minimal seumur hidup manusia ini pernah kena flu sekali minimal. Cuman pada virus penyebab flu itu tidak seganas dengan virus yang menyebabkan penyakit yang disebut dengan corona ini. Virus penyebab penyakit corona ini ganas, bahkan ada yang bilang sangat ganas. Sebelumnya sebenarnya sudah ada penyakit yang mirip, yaitu yang dulu pernah kita dengar, yaitu yang disebut dengan MERS. Ada juga setelah itu ada penyakit yang disebut dengan SARS. Kemudian yang terakhir ini 2019, yaitu penyakit yang disebut dengan COVID-19. Untuk lebih paham tentang penyakit ini, marilah kita ikuti bagaimana perjalanan penyakit corona. Penyakit corona ini apabila mengena atau mengenai tubuh manusia, ya, misalnya menempel di tangan. Kalau menempel di tangan, virus ini akan masuk ke tubuh kita biasanya lewat selaput lendir. Bisa lewat mata, bisa lewat hidung, bisa lewat mulut. Bila kita misalnya kita habis kena tersentuh oleh penderita misalnya, kemudian kita istilahnya ujak-ujak mata, atau mungkin pegang-pegang hidung gini, atau mulut, nah virus akan masuk ke rongga mulut atau rongga hidung, kemudian akan menuju tempatnya yang paling menyenangkan buat virus ini adalah di organ pernafasan. Nah, setelah masuk di organ pernafasan atau mungkin di sekitar tenggorokan, akan menimbulkan gejala-gejala. Di mana masa inkubasi itu masa perkembangan penyakit sampai menimbulkan penyakit. Ini adalah selama 2-14 hari. Kalau sudah masuk di tenggorokan akan menimbulkan gejala, antaranya adalah pilek, batuk, kemudian pusing, bisa demam, badan terasa sakit semua. Nah, kalau ini dibiarkan bisa masuk ke paru-paru. Kalau sudah masuk ke paru-paru akan timbul gejala yang lebih parah, yaitu demam tinggi, kemudian batuk-batuk yang berlendir atau watuk yang produktif, watuk sing akeh cairannya atau lendirnya. Kemudian bisa mengalami sesek dan juga terjadi nyeri dada. Nah, kalau oleh dokter ini disebut dengan bronkitis, bahkan bisa menimbulkan penyakit yang disebut dengan pneumonia. Nah, bila ini terjadi pada bayi atau mungkin juga pada lansia, juga pada penderita yang punya riwayat penyakit, misalnya ada penyakit diabetes, ada hipertensi, atau juga penyakit jantung, ini bisa menimbulkan keparahan dan akhirnya bisa menimbulkan kematian. Ibu-ibu muslimat yang kami cintai, penyakit ini sebenarnya bila daya tahan tubuh kita itu baik,
maka akan sembuh sendiri. Ya, bahkan dikatakan 80% orang yang terkena penyakit ini tidak menimbulkan gejala apa-apa. Jadi tidak menimbulkan gejala sama sekali. Artinya ya seperti kita, kelihatannya tidak sakit tapi mengandung, artinya di tubuh kita mengandung virus corona. Nah, ini bahaya sekali apabila kita itu menyentuh atau berjabat tangan atau kita menyentuh apapun itu bisa menularkan kepada orang lain. Kita nggak sakit tapi menularkan kepada orang lain, yang ini yang paling bahaya. Ini pesan saya, bila kita kena gejala-gejala flu yang seperti saya sebutkan tadi, misalnya kalau dulu kita kan sering kena flu, ya, misalnya kita ada batuk, pilek, panas, badan sakit semua, biasanya kita kan, wah ini flu, minum obat selesai. Karena saat ini lagi ada musibah ini, ada wabah ini, maka kita tidak boleh menyepelekan apabila kita kena flu. Soalnya jangan-jangan kita juga ada virus tadi yang masuk ke tubuh kita. Nah, oleh karena itu nasihat kami adalah apabila ibu-ibu atau mungkin tetangga kita, keluarga kita ada yang kena flu, mohon satu, minum obat, minum obat. Ya, bisa obat toko, bisa obat ke tenaga medis atau mungkin ke dokter, ya. Kemudian kita usahakan mandi air hangat, ya, mandi air hangat. Kemudian banyak istirahat dan minum air putih yang banyak. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Kalau misalnya kok terasa kurang enak, sebaiknya harus pergi ke dokter biar diperiksa lebih lanjut. Ini, ibu-ibu yang kami hormati, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, virus ini adalah mudah menyebar karena sangat-sangat kecil, mudah menempel, mudah menyebar. Apabila misalnya virus ini menempel di tempat-tempat tertentu, kemudian kita menyentuhnya, maka bisa juga akan menular kepada kita. Oleh karena itu, ini ada beberapa kunci yang seharusnya kita pahami dan harus kita laksanakan. Yang pertama, ibu-ibu, biasakan kita cuci tangan. Ya, biasakanlah kita terus-menerus seringlah cuci tangan. Kemudian yang kedua adalah kita usahakan untuk tidak menyentuh atau menyentuh muka, terlebih mata, ucek-ucek meripat, kemudian menyentuh hidung. Biasanya kan selalu kalau terasa gatal selalu gini. Kemudian menyentuh mulut, usahakan tidak melakukan itu sebelum cuci tangan. Oke. Kemudian yang ketiga, otomatis supaya tidak menyebar penyakit ini, maka sering-seringlah membersihkan barang yang sering kita sentuh. Apa barang yang sering kita sentuh? Contoh misalnya HP, kunci, ya, kemudian gagang pintu. Ada lagi nih yang sering sekali, misalnya apa? Uang, ya, atau mungkin ya hampir semua barang-barang yang sering kita sentuh, selayaknya juga sering dicuci atau dibersihkan
dengan antiseptik ya. Kemudian yang keempat, ini karena ya memang betul-betul mudah menyebar, terutama lewat droplet atau lewat apa, kalau kita misalnya batuk, kita bersin, otomatis penyakit ini mudah menyebar lewat udara, lewat percikan ludah atau lewat yang disebut dengan droplet infection. Nah, oleh karena itu disarankan yang keempat adalah selalu pakai masker. Jadi pakai masker kemana saja kita keluar atau kemana saja kita ketemu dengan teman, dengan rekan, kita selalu pakai masker. Yang keempat, dengan masker otomatis kita bisa melindungi diri kita sendiri apabila ada orang lain yang mungkin bicara-bicara tiba-tiba bersin, kita bisa melindungi diri sendiri. Atau kita yang punya penyakit ini bisa melindungi orang lain di sekitar kita. Itu. Kemudian yang kelima, ya, ini sebagaimana disampaikan oleh pemerintah, itu ada program atau mungkin yang harus kita laksanakan adalah yang disebut dengan physical distancing, ya, jaga jarak, ya, jaga jarak. Mengapa kita harus jaga jarak? Ya, memang kita tidak boleh bersentuhan karena penyakit ini mudah sekali menular. Jadi boleh kita masih mengadakan acara, contoh acara rapat dengan beberapa orang, nggak boleh banyak-banyak, tapi tetap harus jaga jarak. Misalnya kita pergi ke toko, harus jaga jarak. Antri ke kasir, ya harus jaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian banyak lagi, misalnya kita sholat jamaah, kita ya harus jaga jarak, ya minimal satu dengan yang lainnya jaraknya adalah 1,5 meter. Itu yang disebut dengan physical distancing. Kemudian yang keenam yang perlu kita terus lakukan adalah perbaikan gizi. Jadi kita makan makanan yang banyak gizinya. Ibu-ibu insya Allah sudah paham namanya gizi itu yang tidak usah mahal, tapi yang banyak mengandung gizi. Nah, contoh apa? Ada sayur, tahu, tempe, telur, ya, daging, ya, syukur-syukur misalnya kacang hijau, susu. Nah, itu juga banyak gizi. Kemudian ini selanjutnya adalah kita harus olahraga. Nah, olahraga buat ibu-ibu barangkali tidak usah berat-berat, cukup misalnya pagi hari kita jalan-jalan di sekitar rumah, ya itu termasuk juga olahraga. Atau mungkin melakukan aktivitas kecil sebagaimana saya ajarkan waktu kita di kegiatan Minggu Kliwon Husnul Khotimah. Nah, misalnya olahraga menggerak-gerakkan kepala, menggerak-gerakkan kaki, menggerak-gerakkan tangan dan lain-lain yang sudah kita ajarkan di pengajian kita di Minggu Kliwon. Nah, kemudian selain itu selanjutnya adalah kalau bisa setiap jam 9 pagi itu kita keluar rumah, istilahnya caring atau berjemur diri, tidak usah lama-lama, barangkali 10 menit cukup. Karena apa? Sudah di banyak literatur yang menyampaikan bahwasanya penyakit ini
kalau kena sinar matahari pagi bisa juga mati penyakitnya. Nah, kemudian selanjutnya yang juga lebih penting yaitu kita hindari stres. Artinya menghadapi wabah ini kita harus hadapi dengan bahagia. Dengan bahagia. Soalnya kalau kita itu stres, maka autoimun atau daya tahan tubuh kita akan mengalami penurunan. Sehingga kita mudah sekali kena penyakit. Tapi kalau kita bahagia, maka antibodi atau daya tahan tubuh kita akan naik. Setelah daya tahan tubuh naik, otomatis gampang untuk menolak penyakit. Nah, ini yang harus betul-betul kita pahami. Ibu-ibu dan pemirsa yang kami hormati, tadi saya sebutkan masalah cuci tangan. Khusus cuci tangan, apa yang kita laksanakan setiap hari sebenarnya cuci tangan insya Allah kurang benar. Biasanya kita hanya cuci tangan yang penting tangan kena sabun sudah dicuci, kena air selesai. Kadang-kadang malah hanya gini tok, ya gini aja, kena air kena sabun selesai. Nah, cuci tangan yang benar kita harus pakai metode yang disebut dengan metode cuci tangan 6 langkah. 6 langkah. Nah, langkah demi langkah ini harus kita lakukan dengan baik. Ayo, ibu-ibu nanti bisa ditirukan di rumah, disampaikan kepada keluarga dan handai tolan bagaimana cuci tangan yang benar. Kami ajari ya. Nah, langkah pertama kita cuci tangan, satu ambil cairan atau mungkin sabun cair, kita taruh di telapak tangan kita gosok-gosokkan. Nah gini ya, habis itu kita gosok-gosokkan jari-jari kita ya, ini. Nah paling enggak kalau bisa 6 kali. Kemudian itu kita balik punggungnya, ini langkah ketiga ya, langkah ketiga. Nah kemudian di sini, nah ini langkah ketiga. Langkah keempat ini, nah telapak tangan kanan dan kiri kita taruh gini ya, kita putar ya, kita balik. Nah ini langkah keempat. Kelima ganti, nah ujung jari ibu jari kiri kanan kita gini, kita kunci, kita putar-putar. Ganti yang sebelah kiri, kita kunci, kita putar-putar. Langkah keenam, nah yang terakhir ini ujung-ujung jari ya, kita putar ya, kita putar searah dengan arah jarum jam. Nah ganti yang ini ya. Nah, habis itu cuci tangan bersih ya. Ini kebiasaan ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya sehingga kita betul-betul bersih dan terhindar dari kuman. Ibu-ibu yang kami hormati, sebagai pesan kami, mohon apa yang sudah saya sampaikan ini nanti disampaikan kepada keluarga, kepada para jamaah, ke handai tolan, supaya bisa memahami, benar-benar paham tentang wabah ini. Tapi janganlah karena wabah kemudian kita baru membiasakan diri untuk hidup sehat. Pesan kami, ada wabah, tidak ada wabah, tetap satu kebiasaan cuci tangan. Itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peningkatan gizi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sering olahraga juga dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting, rasa bahagia
apapun yang terjadi pada kita, semenderita apapun kita, satu, kita harus syukuri dan kita harus bahagia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Satu hal, ayo kita tolak corona dengan bersama-sama. Salam tolak corona. Alhamdulillah, semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan melindungi kita, sehingga insya Allah wabah ini akan segera berakhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.